kayaknya Mbak, kok utang aku kayak seperti ranting, terus bercabang tuh. Makanya istiqomah salawat ya Mbak, teman-teman, istiqomah salawat. Nanti yang seperti ranting tuh uang, ya insya Allah uang, bukan lagi utang, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, kepengen kirim testimoni, silahkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin via WhatsApp maupun via Shopee ya. Atau teman-teman yang tinggal di luar negeri juga bisa beli e-booknya, nanti klik aja linknya di deskripsi box. Insya Allah kedua buku ini bisa bikin kalian semangat, nambah semangat sholawatan. Yang mau punya tasbih ikibla yang anti air seperti aku, jadi ini kalau misalnya kita kecipratan, gak sengaja lagi wudhu, belum lepas ini, akhirnya kena air, insya Allah aman, karena ini tasbihnya anti air. Kalau kalian mau beli, kalian bisa ke mm.official1, atau kalian juga bisa hubungin, klik aja linknya di deskripsi box, maksud aku gitu ya. Tuh cakep banget loh teman-teman ya. Nih, buat kalian yang mau jilbab instan seperti yang aku pakai ini, jilbab keriting-keriting ya, kalian bisa klik juga linknya di deskripsi box. Kisah kali ini dari Mbak Narti di Kebumen. Mbak Narti ini baru ngenal sholawat dari aku itu baru 3 mingguan ini. Jadi ngelihat konten-konten aku dan mulailah mencoba bersolawat. Mbak Narti sempat heran, masa iya sih? Apa iya baca sholawat bisa mengabulkan hajat? Apa iya baca sholawat bisa ngelunasin utang? Apa iya baca sholawat bisa nyelesain masalah-masalah aku gitu kan? Mbak Narti ini suaminya kuli bangunan teman-teman ya. Mbak Narti bilang pengen banget Mbak bantu suami, karena memang keuangannya udah terpuruk banget, saking terpuruk ya sampai sering ribut. Kayaknya di rumah tuh memanas terus. Emang ya, orang tuh kalau lagi banyak masalah, apalagi masalah utang, bawaannya emosi terus. Masalah kecil aja jadi ribut, tambah lagi perut lapar, kurang makan ya. Akhirnya bawaannya marah mulu. Jangankan lagi nggak punya duit, kita biarpun punya duit, tapi kalau perutnya lagi kosong, lagi lapar, bawaannya emosi. Ya bener nggak teman-teman? Nah, Mbak Narti ini kepengen banget kerja teman-teman, tapi bingung mau kerja gimana, siapa yang jagain anak, karena si Mbak Narti punya anak usia 4 tahun, ada juga anaknya yang masih sekolah teman-teman. Jadi bingung. Kalau dulu ya kerja enak karena masih ada mertua, dan mertuanya ini baik banget. Katanya mertua aku baik banget Mbak, sering bantu dalam masalah keuangan, kemudian juga ngejagain cucunya, sayang sama anak mantu, cucu tuh sayang banget. Tapi sayang, sejak mertuanya meninggal, mbaknya nggak bisa lagi kerja, jadi harus ya di rumah jagain anak. Siapa lagi yang bisa menjaga ya kan? Kalaupun mesti nyuruh orang jaga ya mesti bayar juga, sama aja bohong gitu kan.
Akhirnya mbaknya cuma bisa di rumah. Suaminya ya namanya juga kuli bangunan, kadang ada kerjaan, kadang enggak teman-teman ya. Dan akhirnya mbaknya mulai baca salawat munjiat. Aduh mbak susah banget tuh baca munjiat, mana panjang gitu ya. Tapi dicoba akhirnya apal. Tapi udah apal pun bacanya cuman sholat subuh doang, 33 doang itu pun jumlahnya. Mbaknya bilang jujur sih mbak, sholat aku juga masih jarang-jarang, maksudnya kadang bolong-bolong, apalagi suaminya juga sama teman-teman. Jadi mereka nih berdua sholatnya juga masih kurang-kurang. Nah itu tadi teman-teman, kalau kalian merasa hidup kalian susah, banyak masalah, banyak hutang, ya coba lihat sholatnya. Sholat kita gimana nih? Apalagi kepala keluarga, ya. Dan para istri juga jangan nyalain tuh, kamu tuh nggak sholat hidup kita susah, jangan jadi tambah ribut ntar ya. Jadi kita lihat sholat kita ya, sumber masalah hidup kita ini dari sholat. Kalau sholat kita berantakan, hidup kita juga berantakan. Makanya mulailah teman-teman benerin sholat. Jangan sibuk sana sini nyari duit, jangan sibuk sana sini nyalain orang gara-gara dia jadi begini, gara-gara dia jadi begini. Jangan. Fokusnya satu, benerin sholat, baca sholawat. Dan Mbak Narti mulai kan bersalawat 33 setiap subuh. Dan Masya Allah mbak, kata Mbak Narti, toh kayaknya tuh rezeki ada aja. Gak punya makanan, ada yang ngirim sayur, walaupun cuma sayur katanya. Utangnya memang gak banyak-banyak banget, tapi ada kayak beberapa, ada utang di bank mingguan, bank bulanan, ada utang harian juga kayaknya, dia aku lupa kalau yang harian ya. Kemudian ada utang ke warung juga, banyak utangnya. Walaupun gak sampai puluhan atau ratusan juta, ya namanya utang, kalau nggak dibayar-bayar ya nggak bakalan kebayar. Kayaknya mbak, kok utang aku kayak seperti ranting, terus bercabang tuh. Makanya istiqomah salawat ya mbak, teman-teman istiqomah salawat. Nanti yang seperti ranting tuh uang, ya insya Allah uang, bukan lagi utang, insya Allah. Tiba-tiba pas hari itu bener-bener mbaknya lagi sedih ya, nggak punya duit. Ya udah masak Bismillah deh. Yang biasanya baca munjiatnya cuman habis sholat subuh, ini mulai baca sambil masak, sambil ngebatin, ya Allah datangkan pertolonganmu. Sambil masak yang ada katanya, masak beras yang cuman segitu-gitunya mbak. Sambil masak tiba-tiba suaminya datang, ngasih undangan gitu, ngasih kertas gitu, amplop kayak undangan. Pasti buka isinya bantuan dari pemerintah 600.000. Masya Allah mbak, aku bisa bayar ini bayar itu, bisa buat beli ini beli itu, buat mencukupi kebutuhan aku. Karena memang udah gak punya duit, dan masak aja udah tinggal masak beras segitu-gitunya seadanya. Tuh, Masya Allah teman-teman, gak nyangka banget aku masih dapat bantuan mbak, gak nyangka banget. Mulai sejak itu mbaknya nambahin jumlah sholawatnya jadi 100, 200, 300. 3 hari berturut-turut baca sholawat 100, 100, 100 gitu kan. Kemudian di hari ketiga mbaknya baca sholawatnya udah mencapai 200, baru mencapai 200 munjiat tuh teman-teman. Tapi ditambah sama adrik nih, jadi 100 munjiat plus adriknya 1000. Tapi baru munjiatnya di angka 200, tiba-tiba anaknya datang nyamperin. Anaknya pulang sekolah nyamperin, ngasih amplop dan isinya undangan, kayak undangan gitu, isinya bantuan beras. Masya Allah mbak, ada bantuan lagi, dapat beras. Kemarin dapat duit, sekarang dapat beras. Masya Allah, Allah baik banget mbak. Jadi mbaknya mulai saat itu pengen terus baca sholawat, mau ditambahin terus baca sholawat munjiatnya. Masya Allah, semoga istiqomah ya mbak. Dan Masya Allahnya lagi, sholatnya mulai bener katanya mbak. Aku mulai sholatku, mulai ku benerin mbak. Aku jadi inget kata-kata mbak Mel, benerin sholat, pokoknya benerin sholat kalau hidupnya mau berubah. Kalau nggak mau banyak masalah, pokoknya mbaknya mulai benerin sholat. Dan Masya Allahnya lagi, suaminya juga mulai memperbaiki sholat loh teman-teman. Yang tadinya mungkin nggak sholat, nggak peduliin sholat, sekarang tuh mulai sholat tuh. Masya Allah, semoga istiqomah dan nggak cuman hanya sholat aja, tapi sholat tepat waktunya di masjid. Amin ya teman-teman. Masya Allah banget, the power of salawat. Hidup kita tuh pasti berubah teman-teman. Kita tuh nggak selamanya di bawah, kita tuh nggak selamanya sedih, kita tuh nggak selamanya susah. Kita pasti berubah, tapi dengan catatan kitanya mau merubah diri kita. Karena kita nggak akan pernah bisa berubah kalau dari diri kitanya nih nggak mau berusaha. Kitanya harus berusaha. Usahanya apa? Ada usaha langit dan bumi.
Kalau kita nggak punya usaha bumi, kita nggak kerja, kita nggak punya pekerjaan apapun, seperti yang dirasakan sama Mbak Narti. Mbak Narti kan cuma di rumah nih, ibu rumah tangga aja. Ya udah Mbak Narti kencengin ikhtiar langit, biar nanti Allah kasih jalan buat suaminya Mbak Narti. Insya Allah nanti kerjaannya lancar rizkinya. Yang penting jangan nambah utang baru. Buat Mbak Narti maupun teman-teman semuanya, kalau kalian gak mau utang kalian menjadi seperti ranting yang terus bercabang-bercabang, stop hutang. Itu caranya. Selain salawat, berhenti menambah utang baru apapun yang terjadi. Kita udah lapar banget, anak kita butuh makan, kita butuh obat. Jangan coba-coba menambah hutang, apalagi riba. Ya, jangan coba-coba kita ke utang yang riba, apalagi kita sampai yang di aplikasi-aplikasi. Jangan teman-teman, karena itu yang membuat utang kita nanti akan bercabang. Jangan pinjam ke rentenir, jangan, utang kita akan makin bercabang. Karena apa? Ada dosa riba di situ. Allah kan ngelarang riba teman-teman. Terus mesti gimana Mbak Mel? Ya kita kan udah tahu ilmunya, kita baca sholawat, pasti ada jalan. Pasti, nggak mungkin enggak. Waktu aku nggak punya duit nih ya teman-teman ya, dulu pernah nggak punya duit sama sekali. Ya udah, aku nggak bisa melakukan apapun selain aku duduk diam baca sholawat. 2 jam aku duduk waktu itu baca Sajaratun Nuqut, belum kenal munjiat dulu. Aku baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aku baca 1000 sekali duduk, itu 2 jaman ya. Dan Masya Allah aku dapat rezeki setelah itu. Beneran deh, makanya cobain ya. Gak ada ruginya deketin Allah itu, gak ada ruginya. Deket sama Allah itu gak rugi. Insya Allah kita berubah. Kalau misalnya teman-teman kalau teman-teman cuma kepengen berubah tapi tidak mau berusaha, ya udah selamanya nggak berubah, begitu-begitu aja teman-teman. Kalau mau berubah, ayo semangat ya semuanya, berusaha keras, kencengin ikhtiar langit. Teman-teman ya, kalau banyak yang bilang, iya jangan salawat doang, salawat dan usaha. Teman-teman, salawat itu usaha langit. Ya, plus usaha bumi bagus, harus usaha langit dan bumi. Tapi ketika kita tidak punya pekerjaan apapun, tidak bisa bekerja atau apa usaha sebagai usaha bumi kita, kencengin ikhtiar langitnya, nanti Allah tunjukkan kita mesti ngapain nih. Ikhtiar buminya akan ditunjukin sama Allah. Entah tiba-tiba kita kepikiran buat dagang, tahu-tahu dagangan kita dibikin laris sama Allah, banyak jalannya. Entah tiba-tiba ada yang datang minta bantuan kita buat bantuin kerjaannya dia. Pokoknya banyak cara. Ya, orang yang nggak ngalamin langsung nggak bakalan tahu rasanya gimana. Tapi yang udah ngalamin langsung, apalagi udah dapat keajaiban sholawat, bener nggak? Komen ya, bener nggak? Biar tambah semangat nih teman-teman yang baru pada nonton, teman-teman yang udah ngerasain, komen ya. Bener nggak yang aku bilang? Pertolongan itu benar-benar datang ketika kita benar-benar menggantungkan segala urusan kita kepada Allah. Bener nggak? Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Mbak Narti juga titip pesan, katanya ada jatuh tempo Mbak minggu depan 1 juta. Doain ya teman-teman, semoga ada rizkinya buat melesaiin utang-utangnya Mbak Narti. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga teman-teman yang nonton rizkinya barokah, doa-doanya segera diijabah sama Allah, utang-utangnya juga lunas. Semangat terus, jangan pernah lelah salawat. Yakinlah semuanya akan baik-baik aja ya. Makasih teman-teman udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.